Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desya Ariska. Saya akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 9A dan 9B. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah naik ke kelas 9, telah melewati satu tahap dari kelas 8 menuju kelas 9. Semoga kalian semakin semangat dan selalu sukses dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, sebelum saya memulai memberikan materi di bab pertama di semester ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita bahas pada semester 1. Ada 3 bab. Bab pertama tentang melaporkan hasil percobaan, bab kedua menyampaikan pidato persuasif, dan bab ketiga menyusun cerita pendek. Nah, pada hari ini kita akan membahas bab pertama tentang melaporkan hasil percobaan. Bisa kita sebut dengan teks laporan percobaan. Pada bab 1 ini, di semester 1 juga, kita akan membahas tentang melaporkan hasil percobaan. Bisa kalian lihat di layar, sudah saya sedikit jelaskan bahwa di dalam layar tersebut kita akan membahas tentang laporan hasil percobaan. Apa sih laporan hasil percobaan? Di situ kalian lihat bahwa laporan hasil percobaan atau laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh seorang peneliti. Jadi ketika seseorang meneliti sesuatu, maka hasil yang dituliskan adalah laporan percobaan atau teks laporan percobaan. Nah, adapun setelah kita lihat pengertiannya seperti itu, laporan percobaan pun memiliki tujuan. Tujuan dibuatnya teks laporan percobaan adalah memberikan informasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Jadi, laporan hasil percobaan semata-mata bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada orang yang akan membaca laporan hasil percobaan itu. Nah, informasi apa sih yang bakal diambil oleh orang-orang yang membacanya? Yaitu informasi tentang mungkin teorinya, objeknya, atau bahkan bahan-bahan yang kalian gunakan, alat-alat yang kalian gunakan, bahkan kesimpulan yang sudah kalian buat setelah kalian melakukan sebuah penelitian atau percobaan. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti tentang pengertian teks laporan percobaan, tujuan teks laporan percobaan, kita lanjut kepada struktur teks laporan percobaan. Di situ ada 5 strukturnya. Yang pertama, kita harus menentukan apa yang akan dibahas pada suatu hal yang akan kita lakukan sebuah percobaannya sebelum kita menyusun laporan itu. Apa sih yang akan kita bahas? Apakah kita akan melakukan percobaan terhadap hewan, alam, tumbuhan, bahkan benda-benda yang lain yang bisa kita lakukan percobaan. Nah, ketika kalian melakukan hal tersebut, kalian harus memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa kalian melakukan percobaan terhadap objek itu, atau terhadap hewan itu, atau terhadap tumbuhan itu? Apa tujuannya? Apakah kalian hanya ingin tahu bentuknya, atau kalian memang ingin tahu secara mendalam tentang objek-objek tersebut? Contoh, ketika kalian ingin meneliti saus yang terdapat pada jajanan SD. Nah, ketika kalian ingin melakukan percobaan terhadap objek itu atau terhadap saus itu, tujuannya untuk apa? Apakah hanya ingin mengetahui bahwa apakah saus itu berbahaya ketika dikonsumsi secara terus-menerus, atau memang hanya ingin mengetahui bahwa saus tersebut warnanya merah gitu. Jadi kalian harus teliti atau secara rinci menjelaskannya tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, setelah kalian memiliki tema, terus kalian tahu tujuannya untuk apa, tentu kalian harus menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan sebuah percobaan. Karena kalian misalkan ingin meneliti saus tersebut, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya, ya saus, mungkin tempat atau mangkuk, terus alat pendeteksi rasa dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah alat dan bahannya. Terus yang keempat, memberitahukan hasil percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, tentu akan ada hasilnya. Apakah
hasilnya baik atau hasilnya buruk, atau hasilnya berhasil atau tidak. Nah, ketika kalian ingin meneliti saus itu, karena kalian tujuannya ingin melihat apakah saus itu berbahaya atau tidak, nah kalian harus memberitahukan di laporan tersebut bahwa saus itu memang berbahaya atau saus itu baik dikonsumsi. Nah, itu terserah, lebih tepatnya itu tergantung hasil dari penelitian yang kalian lakukan atau percobaan yang kalian lakukan. Jadi harus dituliskan secara memang benar, tidak mengada-ngada. Nah, yang terakhir kalian harus menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan itu lebih tepatnya hasil dari rangkaian keseluruhan yang sudah kalian lakukan. Berhasil atau tidaknya, terus memang itu perlu dilakukan penelitiannya, dan sampai kesimpulan yaitu penutupnya, penutup dari laporan hasil percobaan tersebut. Sampai situ. Baik, setelah kalian memperhatikan materi yang sudah saya berikan, saya akan memberikan beberapa soal. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan laporan hasil percobaan. Jadi bisa kalian cari dulu materinya, kalian baca, habis itu kita bahas di minggu depan. Nah, setelah ini akan ada beberapa soal yang akan saya berikan kepada kalian untuk kalian kerjakan di buku tulis. Terus setelah kalian mengerjakan di buku tulis, kalian foto hasilnya lalu kirim di Google Classroom karena saya tidak menerima pengiriman tugas via WA. Tapi apabila kalian mengalami kesulitan saat mengirimkan tugas, bisa hubungi saya, nanti akan saya tuntun untuk bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui WA tentang apa yang sudah saya berikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.